Ya pemirsa, kali ini kita akan terhubung dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Bali terkait update informasi penanganan COVID-19. Bagaimana perkembangannya? Kita langsung saja bergabung dengan tim Live View Bali Post Bali TV di Diskominfo Provinsi Bali. Selamat sore masyarakat Bali yang saya hormati. Sore hari ini saya menyampaikan beberapa informasi terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ya. Yang pertama dapat saya laporkan kepada masyarakat Bali bahwa sebagai upaya untuk terus mencegah penyebaran COVID-19 ini, maka gugus tugas terus melakukan tes kepada kawan-kawan kita atau kelompok-kelompok masyarakat yang berisiko ya. Sampai dengan tanggal 19 April ya, kemarin, gugus tugas telah melakukan rapid test terhadap kelompok berisiko sebanyak 18.335. Jadi sudah ada 18.335 kelompok yang berisiko yang kita tes menggunakan rapid test. Mereka terdiri dari para PMI yang pulang, baik melalui Bandara Igusti Ngurah Rai maupun Pelabuhan Benoa, serta Pelabuhan Gilimanuk. Rapid test juga kita lakukan kepada para tenaga medis yang bertugas di berbagai rumah sakit. Rapid test juga kita lakukan kepada kawan-kawan yang melaksanakan tugas penuh risiko, yakni yang bertugas di Bandara Ngurah Rai, baik para anggota tim rapid test itu sendiri maupun personil yang lainnya. Tentu mereka juga harus kita tes karena mereka melaksanakan tugas berinteraksi langsung dengan kelompok-kelompok yang berisiko. Selain rapid test, ya gugus tugas juga telah melaksanakan tes menggunakan metode PCR bagi sampel swab dari orang-orang yang berisiko ya. Sampai dengan tanggal 19 April kemarin, jumlah sampel swab yang diperiksa sebanyak 1.638. Penggunaan rapid test dan juga tes PCR ini adalah untuk bisa mengidentifikasi siapa di antara sahabat-sahabat kita yang terinfeksi oleh COVID-19 ya, dan siapa juga yang tidak terinfeksi. Ini penting untuk memastikan bahwa yang terinfeksi ini supaya bisa cepat kita tangani, kita rawat di tempat karantina atau di rumah sakit, dan juga melakukan tracing kontak atau penelusuran kontak kepada keluarganya, kepada orang-orang lain. Tujuannya adalah supaya penyebaran COVID-19 ini dapat kita cegah untuk tidak terus meluas. Selanjutnya yang kedua, saya laporkan tentang perkembangan kasus yang kita hadapi di Bali. Nomor satu, dapat saya laporkan bahwa hari ini ada pertambahan kasus positif terinfeksi COVID-19 sebanyak 5 orang. Mereka semuanya adalah warga negara Indonesia, ya, terdiri dari 4 orang
yang pernah melakukan riwayat perjalanan dari luar negeri atau yang sering disebut pekerja migran Indonesia yang baru pulang, dan yang satu lagi adalah transmisi lokal melalui kontak dengan orang yang positif sebelumnya. Dengan demikian maka jumlah akumulatif kasus positif di Bali sampai dengan sore hari ini menjadi 140 orang. Nomor 2, kabar gembira saya sampaikan karena di antara kawan-kawan kita yang terkonfirmasi positif terinfeksi COVID-19, hari ini ada yang sembuh 4 orang. Tentu ini merupakan kabar gembira, sehingga dengan demikian jumlah akumulatif sahabat-sahabat kita yang sembuh sampai hari ini menjadi 42 orang. Kemudian untuk yang meninggal astungkare tidak ada tambahan pada hari ini, jadi jumlahnya masih tetap 3 orang. Kemudian sahabat-sahabat kita yang masih dalam perawatan ini sebanyak 95 orang, tersebar di 11 rumah sakit rujukan dan di tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali. Tadi saya melaporkan jumlah akumulatif positif itu 140 orang. Saya ingin jabarkan lebih detail lagi, 140 orang ini terdiri dari 8 orang warga negara asing, ya, tidak ada pertambahan lagi dari kemarin dan lusa, jadi masih tetap 8 orang. Yang bertambah adalah warga negara Indonesia, yakni sebanyak 132 orang. 132 orang warga negara Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini terdiri dari, yang pertama adalah mereka positif karena imported case, ya, datang dari luar negeri sebanyak 92 orang. Terdiri dari 88 orang sahabat kita pekerja migran Indonesia yang punya riwayat perjalanan baru pulang dari luar negeri, dan 5 orang non-PMI. Ya. Artinya 5 orang ini punya riwayat perjalanan juga dari luar negeri tapi bukan PMI. Mereka ada yang mahasiswa, mereka ada yang siswa, dan juga ada yang warga negara biasa, bukan PMI tapi datang dari luar negeri. Kemudian untuk yang terinfeksi berasal dari daerah terjangkit sebanyak 16 orang, dan kemudian yang terakhir adalah terinfeksi karena transmisi lokal, artinya positif karena interaksi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebanyak 24 orang. Kesimpulan dari gambaran kasus ini adalah bahwa mayoritas, ya saya ulangi, mayoritas positif COVID-19 ini berasal dari imported case, yakni sebanyak 92 orang. Sedangkan yang transmisi lokal ini sebanyak 24 orang. Ini penting sekali kita pahami, terutama sekali bagi masyarakat agar bisa memahami makna dari kenaikan angka-angka kasus positif ini. Saya ulangi, kasus positif di Bali ini sebanyak 140 orang itu 92 orang merupakan imported case, 16 orang dari daerah terjangkit, 24 orang terinfeksi melalui interaksi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, tentu kedua sumber dari kasus positif ini berbeda cara penanganannya. Ya. Untuk transmisi lokal, ini artinya orang menjadi terinfeksi COVID-19 karena berinteraksi dengan orang yang positif. Interaksinya itu bisa dalam jarak dekat, bisa juga karena tidak menggunakan pelindung diri, yakni tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan, menggunakan sabun di air mengalir, tidak menjaga jarak, dan tidak mengurangi aktivitas di luar rumah bertemu dengan orang lain. Ya. Oleh karena itu, meskipun kasus positif COVID ini sedikit disumbangkan oleh transmisi lokal, tetapi kita semua harus berusaha untuk menghentikan supaya tidak ada lagi kasus-kasus positif melalui transmisi lokal. Artinya melalui interaksi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Caranya sebenarnya adalah sederhana sekali, yakni semuanya menggunakan masker dengan baik. Ya. Kalau masker sudah waktu diganti, diganti. Masker tidak boleh dipergunakan terus-menerus, ya.
terus-menerus harus diganti. Ya. Bagi masker kain dalam waktu paling lama 4 jam sudah harus diganti, dicuci dulu, dijemur, kemudian diganti dengan masker yang lain. Sehingga tidak ada virus di dalam masker itu sendiri. Kemudian rajin-rajinlah mencuci tangan, terutama sekali sebelum menyentuh bagian-bagian wajah kita, baik itu mata, hidung, maupun mulut kita. Atau juga harus cuci tangan menggunakan sabun sebelum mengambil makanan. Kemudian selalu waspada untuk menjaga jarak dengan individu-individu yang lain, karena kita tidak pernah tahu siapa sesungguhnya yang positif terinfeksi COVID-19 ini. Banyak orang yang terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala. Dia berada dalam keadaan sehat, tidak demam, tidak batuk, tidak sesak napas, tetapi positif COVID. Nah, ini tidak bisa kita ketahui. Karena itu maka perlindungan terhadap diri kita harus terus-menerus dilakukan. Kemudian sumber utama dari pertumbuhan kasus positif ini, sebagaimana saya katakan tadi, adalah melalui imported case, baik datangnya dari negara lain maupun dari daerah yang terjangkit. Ini strategi yang dilakukan adalah memperkuat upaya pemeriksaan, pengawasan di pintu masuk Bali, baik melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa maupun Pelabuhan Gilimanuk. Untuk di Bandara Ngurah Rai dan juga di Pelabuhan Benoa, bagi sahabat kita PMI yang baru pulang, itu semuanya mengikuti rapid test. Ya, demikian juga yang di Gilimanuk dilakukan rapid test. Ya. Sehingga yang positif bisa kita identifikasi langsung ditangani oleh pemerintah Provinsi Bali. Sedangkan yang negatif maka dilanjutkan dengan karantina mandiri yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota. Terhadap yang positif ini, itu ditangani penuh oleh pemerintah Provinsi Bali. Yang kedapatan hasil tes atau hasil rapid testnya positif, baik di Bandara Ngurah Rai, di Pelabuhan Benoa maupun di Gilimanuk, maka akan ditangani oleh gugus tugas Provinsi Bali dengan membawa ke tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali untuk mengikuti tes lanjutan, yakni tes spesimen swabnya menggunakan metode PCR. Jika nanti positif, maka dilihat kondisinya. Kalau sehat tanpa gejala, dilanjutkan dengan isolasi di tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali. Sedangkan yang positif menunjukkan gejala, kita bawa ke rumah sakit yang menjadi rujukan. Hanya yang rapid testnya negatif dibawa ke kabupaten kota untuk mengikuti karantina yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota. Hal ini saya tegaskan berulang-ulang, setiap hari saya sampaikan informasi ini kepada masyarakat dengan harapan masyarakat bisa memahami bahwa yang dikarantina oleh pemerintah kabupaten kota, baik dikarantina di hotel, dikarantina di fasilitas-fasilitas publik lainnya, mereka ini adalah orang yang sudah hasil rapid testnya negatif. Mereka dikarantina selama 14 hari, tujuannya adalah mengikuti masa inkubasi dari virus ini. Ya. Mengapa? Karena bisa saja terjadi hari ini di rapid test hasilnya negatif karena memang belum masa inkubasi virus itu. Tetapi bukan tidak mungkin dalam 3 atau 4 hari berikutnya masa inkubasinya datang sehingga bisa menjadi positif. Oleh karena itu, maka kepada sahabat-sahabat kita PMI yang hasil rapid testnya negatif tetap di karantina kabupaten kota. Tujuannya adalah memastikan bahwa mereka tidak berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian sebelum mereka mengakhiri masa karantina 14 harinya itu akan dites lagi, baik menggunakan rapid test ataupun menggunakan spesimen swab dengan metode PCR ini. Sehingga nantinya yang telah mengikuti karantina 14 hari dan negatif hasil tesnya, maka itulah yang akan kembali ke masyarakat dan bergabung dengan kita di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu masyarakat tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Karantina ini pun mengikuti SOP yang kami buat dengan sangat ketat. Mereka dijaga, tidak boleh keluar dari tempat karantina. Mereka juga dijaga, tidak boleh berinteraksi satu sama lain dalam jarak dekat. Ya. Mereka dilayani dengan baik, ya. Diberikan konsumsi, minum, kamarnya disemprot pakai desinfektan setiap hari. Jadi ada pengawasan tim medis juga di tempat karantina. Dan masyarakat juga tidak diizinkan masuk ke tempat karantina.
Ya, sehingga dengan demikian maka sesungguhnya tempat karantina ini adalah tempat yang aman dan tidak beresiko bagi masyarakat. Ya. Karantina ini juga adalah cara untuk melindungi masyarakat supaya masyarakat tidak terpapar oleh COVID-19 jika kawan-kawan kita PMI yang dikarantina ini menjadi positif. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan, karantina ini adalah cara bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat supaya masyarakat tidak terpapar oleh COVID-19 itu. Karantina ini dilakukan dengan sangat ketat ya. Mereka tidak boleh keluar dari tempat karantina. Masyarakat juga tidak boleh masuk. Oleh karena itu sesungguhnya tidak perlu lagi ada ketakutan, kekhawatiran dari masyarakat yang berujung pada penolakan masyarakat terhadap tempat karantina. Selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan juga Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID ini, saya meminta kepada masyarakat, sesuai dengan penjelasan saya tadi, karantina adalah cara untuk melindungi masyarakat agar tidak terpapar oleh COVID-19. Yang dikarantina adalah orang-orang yang negatif. Karantina diawasi dengan sangat ketat supaya tidak berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu sesungguhnya tidak ada alasan untuk melakukan penolakan terhadap tempat karantina ini. Himbauan ini akan terus-menerus kami lakukan karena sampai hari ini saya masih mendapatkan laporan dari masyarakat ya bahwa masih ada sahabat-sahabat kita warga masyarakat, apakah itu mengatasnamakan desa adat, apakah mengatasnamakan banjar adat dan lain-lain, melakukan penolakan terhadap tempat karantina. Jadi ini adalah tindakan yang tidak tepat. Ya. Kalau saja tempat karantina ditolak oleh masyarakat, apakah ini akan berarti kita lepaskan sahabat-sahabat kita yang dikarantina ini supaya kembali ke masyarakatnya? Kalau itu dilakukan, maka berarti pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu ketika kami mengkarantina, mohon jangan ditolak. Karena ini adalah strategi untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan. 4,2 juta rakyat Bali harus kami lindungi. Dan karantina adalah instrumen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kita. Jadi sikap penolakan itu adalah sikap yang tidak bijak. Sikap yang tidak tepat. Sikap yang jauh dari prinsip-prinsip kemanusiaan. Sikap yang jauh dari rasa solidaritas. Sikap yang jauh dari norma-norma kepatutan. Karena itu saya mohon, mudah-mudahan mulai besok tidak ada lagi anggota masyarakat yang melakukan penolakan terhadap tempat karantina. Perlu juga kami tegaskan bahwa salah satu keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui desa adatnya, bahwa pemilihan tempat karantina itu tidak dimusyawarahkan dengan desa adat, tidak dikoordinasikan dengan desa adat. Dalam konteks ini saya dapat memberikan penjelasan bahwa saat ini negara dalam status darurat pandemi kesehatan masyarakat COVID-19. Saya ulangi, dalam saat ini negara berada dalam status keadaan darurat kesehatan masyarakat COVID-19. Provinsi Bali juga sudah ditetapkan oleh Bapak Gubernur melalui keputusan Gubernur bahwa Provinsi Bali berada dalam status tanggap darurat COVID-19. Apa maknanya ini? Kalau negara, kalau pemerintah sudah menetapkan status tanggap darurat, maka kepada aparat pemerintah, kepada aparat negara, diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan cepat ya, untuk menyelamatkan masyarakat. Oleh karena itu, maka tidak perlu dalam konteks ini harus didahului dengan musyawarah dulu dengan desa adat. Tidak perlu harus minta persetujuan, karena ini status tanggap darurat. Yang diperlukan adalah tindakan-tindakan cepat. Apalagi seluruh tindakan cepat ini dilakukan dengan SOP yang sangat ketat. Kalau semua tempat karantina ini harus kita rundingkan terlebih dahulu, maka kita tidak bisa bertindak cepat. Lalu kawan-kawan kita yang harus kita karantina ini harus bawa kemana untuk menunggu perundingan terlebih dahulu dengan masyarakat. Ini mohon dipahami, ini bukan situasi yang normal. Kalau dalam situasi yang normal, tidak ada keadaan darurat, kami juga memahami bahwa informasi, pendekatan kepada masyarakat itu penting. Tapi dalam situasi tanggap darurat, yang dibutuhkan adalah kecepatan dan ketegasan tindakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi penegasan saya adalah kepada warga masyarakat, jangan menggunakan narasi tidak ada koordinasi, tidak ada musyawarah dengan masyarakat dalam pemilihan tempat karantina itu. Sekali lagi saya tegaskan, mohon jangan digunakan narasi itu dalam situasi tanggap darurat, dalam situasi darurat nasional.
Ini mohon dipahami. Dan juga harus kita pahami bahwa seluruh wilayah Bali ini adalah dalam wilayah teritorial pemerintah Provinsi Bali. Tentu saja pemerintah Provinsi Bali memiliki kewenangan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas publik yang ada sebagai instrumen perlindungan kepada masyarakat. Jadi jangan ada kelompok-kelompok kecil masyarakat yang melakukan penolakan itu. Seolah-olah wilayah itu adalah wilayah teritorial yang tidak bisa disentuh oleh pemerintah. Itu keliru, sangat keliru. Ya. Saya ingin katakan seluruh wilayah Pulau Bali ini adalah dalam teritorial wilayah pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali memiliki kewenangan terhadap setiap jengkal wilayahnya. Apalagi setiap wilayah itu digunakan untuk memberi perlindungan kepada 4,2 juta rakyat Bali. Jadi ini penjelasan yang penting saya sampaikan kepada masyarakat. Supaya lebih clear, supaya lebih jelas pemahamannya. Jadi jangan ada kelompok-kelompok kecil, ada satuan-satuan wilayah kecil yang melakukan penolakan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam bingkai perlindungan kepada masyarakat. Ini akan berbeda dalam situasi yang normal. Sekali lagi, saya ingin menegaskan kepada seluruh masyarakat Bali, pemerintah tentu tidak akan mengabaikan ya, aspirasi-aspirasi yang masuk. Pemerintah juga tentu harus bekerja untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Bali. Dan dalam konteks ini, maka diperlukan tindakan-tindakan yang cepat. Oleh karena itu, maka kami ingin menyampaikan sekali lagi, mohon tidak ada lagi penolakan-penolakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil masyarakat. Kami, Bapak Gubernur, Bapak Kapolda dengan Bapak Panglima atau Pangdam 9 Udayana tadi siang telah melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan situasi saat ini. Ya, telah disepakati bahwa pemerintah harus mengambil tindakan-tindakan cepat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Salah satunya adalah mengkarantina kawan-kawan kita yang memiliki potensi resiko menyebarkan COVID. Jadi karantina adalah penting. Berkenaan dengan adanya penolakan masyarakat ini, maka pemerintah, polisi, dan juga TNI akan tetap mengedepankan metode persuasif, metode mengajak masyarakat, metode sosialisasi, edukasi. Tapi pada batas-batas tertentu, jika semuanya ini gagal dan menghambat upaya perlindungan kepada masyarakat, bukan tidak mungkin ya, aparat negara yakni kepolisian dan TNI akan menggunakan tindakan-tindakan hukum. Tetapi tentu itu adalah pilihan terakhir. Mari tetap kami pemerintah Provinsi Bali tetap akan mengedepankan pendekatan-pendekatan persuasif kepada masyarakat sambil memberikan penjelasan, pemahaman yang benar tentang karantina ini ya. Tetapi jika itu semua mengalami jalan buntu, maka negara telah memiliki institusi untuk menggunakan kekuatan-kekuatan pemaksa. Polri sebagai aparat penegak hukum tentu akan melakukan tindakan hukum. Begitu juga TNI sebagai kekuatan pemaksa tentu akan membantu polisi dan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan tegas. Tetapi mari kita belakangkan itu. Taruh itu di belakang. Yang di depan adalah mari kita gunakan terus pendekatan-pendekatan persuasif. Seluruh masyarakat Bali yang saya cintai, demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang ingin saya bangun bersama-sama dengan seluruh masyarakat Bali adalah komitmen tentang pentingnya kebersamaan, tentang pentingnya gotong royong, tentang pentingnya tidak perlu ada egois wilayah yang kapling-mengkapling wilayah, seolah-olah otonom dalam wilayah itu. Ini hal yang harus kita hindari. Jika kita sudah bersepakat untuk mengatasi COVID-19 ini melalui prinsip kebersamaan, prinsip kerjasama, prinsip menyambut beraya, prinsip gotong royong, maka sesungguhnya perbedaan-perbedaan pendapat di lapangan tidak perlu ada. Karena dengan kebersamaan itu, maka COVID-19 ini bisa kita kendalikan supaya tidak berkembang terus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.